Halo Sobat Top Karir, balik lagi di Top Karir TV, channel YouTube yang berisi tentang dunia pekerjaan profesional dan tips karir. Dunia musik saat ini semakin berkembang pesat dan terus bertambah peminatnya, baik dari sisi penikmat maupun para musisinya. Sekarang juga sudah banyak loh orang mulai dari anak-anak hingga dewasa yang berminat mempelajari beragam alat musik seperti gitar, piano, bass, hingga drum. Bahkan gak jarang pula berbagai kompetisi musik diselenggarakan, mulai dari menyanyi hingga kompetisi untuk memainkan alat musik. Di video kali ini, Top Karir TV akan membahas tentang alat musik drum. Dan Top Karir TV mendapat kesempatan untuk mewawancarai seorang drummer muda belia berbakat yang berprestasi baik skala nasional maupun internasional. Erik Syakil Sudrajat, putra dari pasangan Arif Sudrajat dan Dian Purwandani ini masih berusia 15 tahun loh Sobat Top Karir. Tapi skill menggebuk drumnya sudah nggak perlu kalian ragukan lagi. Hal ini Erik buktikan dengan meraih juara pada beberapa kompetisi dalam dan luar negeri. Untuk kenal dengan Erik lebih lanjut, yuk simak wawancara Top Karir TV bersama Erik berikut ini. Check this out. Halo, nama gue Erik dan sekarang gue kelas 10 di SMA Lab School Jakarta. Dan hari ini gue berusia 15 tahun dan seperti yang kalian tahu, gue di sini bisa main drum. Waktu itu pertama kali mulai main drum udah dari TK sih, udah dari usia sekitar 4 tahun lah main drum. Waktu itu suka main drum gara-gara satu, papa pilihin drum juga waktu nyobain asik banget kita drum rasanya. Waktu itu awalnya sekolah drum di Chicks Musik yang di Rawamangun. Habis itu sempat otodidak beberapa tahun, habis itu lanjut di GML ya. Cuman gak lama sih, beberapa bulan doang. Habis itu otodidak lagi lanjut sampai sekarang. Untuk kalau setiap hari latihan, nggak bisa dibilang setiap hari, soalnya kadang-kadang ada off-nya juga gara-gara ya sekolah lah biasa, kadang tugasnya numpuk jadi harus ngerjain tugas dulu. Terus kalau buat jam macem-macem, tergantung bisa berapa lama. Kadang sejam, kadang 2 jam ya, di sekitar itulah 1 sama 2 jam. Kalau drummer legend sih banyak ya, suka kayak Mike Portnoy, Carter Buford, terus ada Simon Phillips juga, itu keren-keren banget semua mainnya. Cuman drummer pertama yang inspirasi sih Casey Cooper, dia punya channel YouTube Cooper Drummer, keren banget itu, inspirasi pertama. Buat sekarang sih lagi suka banget sama yang namanya progressive metal, ya itu kalau bandnya tau lah Dream Theater. Terus sama jazz juga suka dengerin kadang-kadang, sama mungkin juga rock lah. Jujur yang paling berkesan itu waktu aku tampil di Solo tanggal 19 Agustus buat acara Hammer. Audiensnya masih anak-anak, cuman asiknya di situ. Buat yang internasional pernah ikut di kompetisi Hong Kong International Drummer Festival. Nah itu alhamdulillah yang menang dapat juara 2 di situ. Terus ada lagi yang lain-lain kayak ada London Music Competition, terus ada juga Sopra Vista di Itali. Sampai yang nasional pernah ikut juga talent show di mana? Di Bandung kalau nggak salah gitu. So far sih yang Hong Kong yang paling tinggi ya, soalnya itu yang paling susah juga buat bikin cover drumnya buat di sana. Kalau buat cita-cita sih dari dulu sebenarnya aku pengen jadi dokter. Cuman waktu dikenalin drum kayaknya asik kalau misalnya bisa main drum juga, kenapa enggak? Jadi drum itu kan kita skill ya istilahnya. Jadi kalau misalnya kita tahu skill kan pasti it's a good thing. Bisa jadi mungkin side job atau hobi yang bisa menghasilkan juga untuk kedepannya. Mostly sih latihan drum ya, lebih intens gitu latihannya. Kalau misalnya buat show sama mungkin mental buat ngadepin pressure yang gede di atas stage itu. Sebenarnya sih kalau aku yang pasti kita harus tahu dulu lagunya kayak gimana, kita sering dengerin. Terus kan dari itu kita bisa tahu inti lagunya kayak gimana, beat dasarnya kayak gimana. Nah untuk selanjutnya kita bisa ngembangin permainan kita sendiri, di improve dikit gitu, atau mungkin di improve banyak biar jadi suatu musik yang ngalir.
Nah, dalam satu hari itu kan kita ada 24 jam ya. Nggak mungkin dong dari pagi sampai malam kita sekolah terus, kan pasti ada istirahat-istirahatnya. Nah, di istirahat-istirahat itu kita bisa ngisi dengan main drum, dengerin musik. Nah, di dengerin musik itu kan kita juga belajar tentang satu lagu. Itu juga bisa dibilang latihan sih kalau menurut Erik ya. Nah, jadi disitulah bagi waktunya kayak gitu. Di jam istirahat bisa sambil dengerin musik. Tergantung sih sebenarnya ya, kalau misalnya matain stick drum. Kadang-kadang kalau misalnya mainnya mostly lagu santai gitu kan, bisa satu stick buat seminggu atau 2 minggu gitu. Cuman kalau misalnya lagi main lagu-lagu yang butuh power kayak metal, rock dan kawan-kawannya gitu, ya mungkin bagus 3, 4, 5 hari gitu ya. Sepasang rusak tuh ya? Nggak harus sepasang sih, kadang yang kanan doang gara-gara mukul tom gitu, atau enggak yang kiri aja gara-gara rim shot snare gitu. Yang pertama, kita kalau misalnya mau jago kita harus mulai dulu, karena kalau nggak mulai kita nggak bakal bisa. Terus selanjutnya harus konsisten sih latihannya. Kalau nggak konsisten ya gimana ya, progresnya bakal lama banget. Kalau buat latihan pertama, aku ngambil dari pengalaman aku sendiri ya. Pertama kita sinkronin tangannya dulu, kita main di hi-hat sama di snare. Nah, hi-hatnya itu dia tuh buat kita ngisi tempo lah bisa. Jadi kita pertama kuatin tangan kita dulu, habis kita bisa main yang dua itu, kita tambahin yang kick yang ini. Jadi beatnya, nah kita mulai dari beat dasarnya dulu, baru dari situ kita bisa mainin cymbal, tom, dan yang lain-lainnya gitu. Yang penting itu hi-hat, snare, sama kick. Oh, sebenarnya sih kalau misalnya buat bentuk set drumnya sih sebenarnya kayak nggak terlalu beda lah. Bentuknya tetap drum, cuman ya lebih kecil lah. Jadi yang buat kita mungkin bassnya lebih kecil daripada ini yang 22 inch itu buat profesional juga masih bisa, cuman buat beginner juga bisa dipakai. Kalau ada 26 kayak gini kan, kalau yang beginner pakai pasti susah soalnya butuh power juga gitu. Sama nggak sebanyak inilah barang-barangnya buat yang beginner gitu. Oh, pasti beda. Pasti beda. Kalau misalnya ngerame kayak gini, pasti biasanya kalau misalnya tahu Mike Portnoy kan dia mainnya di progressive metal ya. Dia banyak banget simbal-simbalnya kayak gini. Cuman kalau misalnya genre-genre lain, kalau misalnya drum yang banyak kayak gini kan kita nggak mungkin pukul semua. Kalau misalnya banyak, kan kita bisa mainin sedikit aja. Cuman kalau misalnya sedikit, kita nggak bisa mainin banyak yang dipukul kayak gitu. Tergantung sih masing-masing setiap orang kayak gimana. Tergantung kan orang-orang beda-beda ya. Mungkin ada yang butuh cuma 3 tahun, mungkin ada yang butuh sampai 10 dan 15 tahun. Macam-macam lah orang-orang itu. Yang penting tonnya enak, bulat, dan nggak neko-neko gitu suaranya, nggak yang aneh-aneh. Kayak gini nih bagus banget. Untuk brand ngaruh nggak? Sebenarnya kalau misalnya brand itu tergantung selera kita aja sih. Soalnya kan setiap brand dia offering something different lah. Nama juga kompetisi. Kembali ke selera aja. Jujur kalau misalnya aku jaga stamina sih, ya main drum setiap hari itu juga udah ngebantu melatih kita jaga stamina. Soalnya kan main drum kita ya badan gerak itu kan juga ya bisa dibilang olahraga lah. Jadi itu bisa bantu ngejaga stamina. Cuman kalau misalnya makanan diatur sama olahraga setiap hari kan itu pasti jadi lebih baik lagi buat staminanya. Bisa ningkatin itu bahkan sebenarnya. Oh pernah baru kemarin waktu manggung di Lab School sih. Lagunya waktu aku play tengah-tengah berhenti, no clue kenapa. Jadi solusinya gimana? Solusinya kan kalau misalnya di stage kan kita tujuannya buat ngehibur audiens. The show must go on. Jadi waktu lagi berhenti aku ya improve aja biar penonton nggak terlalu bingung gitu. Jadi kayak habis lagi berhenti aku jadiin kayak solo drum gitu aja.
sekolah drum itu kita bisa dapet dari mana aja ya. Dari YouTube itu kita bisa nonton video-video tutor-tutor gitu kan, termasuk sekolah drum juga. Banyak channel-channelnya di YouTube kayak Drumeo dan lain-lainnya juga gitu, yang menyediakan lesson-lesson buat kita drummer-drummer. Cuman kalau misalnya bisa ketemu langsung, kita ngobrol sama mentornya, itu kan pasti lebih enak daripada kita ngulik-ngulik sendiri. Pertama, mulai aja dulu. Yang kedua, keep drumming. Set drum yang dipakai Erik ini merupakan barang yang langka dan cuma ada 2 unit di Indonesia loh Sobat Top Karir. Brandnya adalah Tama dengan seriesnya Star Classic Bubinga Elite Cordia. Drum Erik ini sebelumnya dimiliki oleh drummer band rock legendaris Indonesia God Bless, Fajar Satritama. Nah, penasaran sama spesifikasi set drumnya? Ini dia. Nah, itu dia tadi wawancara antara Top Karir TV dengan drummer muda berprestasi Erik Sudrajat. Oke Sobat Top Karir, segitu dulu video kali ini seputar wawancara santai dengan Erik. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Oh ya, buat kamu yang lagi nyari-nyari pekerjaan, coba deh kunjungi Instagram resmi Permata Indonesia di @permataindosejahtera. Ada banyak lowongan pekerjaan yang bisa kamu coba lamar di sana. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video seputar dunia karir dan profesional lainnya di Top Karir TV. See you!